ke depan industri ini grow, akan tumbuh. Jadi saya lagi melirik di wilayah timur. Ya, saya pengen di timur ini, saya melihat itu seakan-akan kayak seorang wanita cantik, cuma belum dipoles, belum dimasukin salon gitu. Salam sehat, salam properti. Ikuti anjuran pemerintah ya, kita pakai protokol kesehatan. Saya tetap pakai masker. Kalau di ruangan banyak orang ya, ini kebetulan saya lagi berdua dengan kameramen, terus tetap jaga kesehatan, yaitu sering cuci tangan dan jaga jarak dengan teman-teman yang memang kita nggak tahu. Nah, COVID ini memang sekarang katanya lagi menggila di DKI Jakarta. Saya mau bicara mengenai perjalanan hidup saya di industri broker properti. Pertama saya masuk ke industri properti itu tahun 1999. Saya masih ingat itu di Lipoland Club. Kalau kita bicara tentang Lipoland itu ada 3. Lipo Bukit Sentul, Lipo Cikarang, sama Lipo Karawaci. Jadi buat teman-teman yang ex Lipoland Club nih, apa kabar? Ya, jadi saya ada di Lipo Karawaci. Di grup namanya Grup Thunder. Dulu saya punya kantor di Harmoni. Jadi saya memasarkan primary market ya di Lipo Karawaci. Masih ingat itu ada Taman Parahyangan, ada Taman Ubud, ada Osaka, ada Kyoto. Itu yang dari arah ke yang sekarang itu ada Siloam, di belakang Siloam. Ada yang di depan-depan, ada Beverly Hill, ya, ada Taman Cendana, itu yang di Boulevard Golf, itu yang di depan. Alhamdulillah di Lipo Karawaci saya termasuk lumayan lah sebagai sales koordinator. Jadi 2099, saya pasti ingat itu tahun 2000 ya, 2001, 2002 hingga 2003, 2004 ya, pertengahan 2000 nyaris mungkin akhir 2003 ya, saya lupa bulannya. Saya diajak sama teman untuk ikut membantu, yaitu dia buka broker properti, agent properti namanya Coldwell Banker. Coldwell Banker itu yang ada di Sunter, namanya Coldwell Banker Batavia. Asing sih saya masuk Sunter gitu loh, karena saya berpikir Sunter itu dulu adalah tempat yang gersang gitu loh. Kalau kita dengar Sunter tuh ternyata di situ tuh banyak pergudangan, banyak pabrik, tapi ternyata Sunter merupakan satu market properti yang sangat bagus sekali. Ya, di Coldwell Banker Batavia saya cuma 2 tahun, lalu saya buka usaha sendiri ya. Kurang lebih nggak nyampe setahun lah, 6 bulanan, bangkrut. Akhirnya saya masih ingat 2005 tanggal 19 Januari saya gabung di Raiwet Sunter 2005. Di Raiwet Sunter saya jadi marketing, diangkat jadi tim leader. Disitulah saya mulai belajar mengenai secondary market yang ternyata kompleksitasnya ribet banget. Tapi saya belajar. Akhirnya saya dipercayakan sama si bos untuk memimpin satu kantor karena dia buka cabang, yaitu di Raiwet Kemayoran. Di 2008 misalnya. Di 2008 saya masuk Raiwet Kemayoran. Raiwet Kemayoran sendiri sebenarnya udah berkali-kali ganti manajer ya. Saya bisa jadi manajer, saya pimpin ada kurang lebih sekitar 12 orang. Saya berusaha terus. Disitulah saya ketemu bahwa sebagai prinsipal atau sebagai member broker, sebagai manajer itu adalah people. Kita tuh manajemen people. Orang yang harus kita pegang, orang yang harus kita manajemeni gitu loh. Itu memang perlu banyak belajar. Banyak training saya ikutin di Raiwet itu ya. Leadership, training karakter manusia. 2008 terus berjalan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Raiwet Kemayoran omsetnya di tahun 2010 saya masih ingat, atau 2011 ya,
itu naik hingga 200% gitu loh. Ya, dan saya rekrutmen nggak henti, tiap minggu rekrutmen dan Rawet Kemayoran udah mulai menghasilkan gitu loh. Nah, setelah dari Rawet mungkin ada namanya bisnis ya, saya pengen maju, saya pengen berkembang, akhirnya saya pengen menjadi owner pemilik. 2013 saya memberanikan diri pamit ke si bos untuk buka kantor sendiri. Nah, 2013 saya mulai buka ke bendera Century 21. Ya, pertanyaannya simpel, kenapa lu dari Rawet kok pindah ke Century 21? Ya, mungkin ada satu misi atau visi dari Pak Ciputra Group, pengen menciptakan entrepreneur. Karena di Indonesia sendiri entrepreneur nggak banyak. Disitulah saya melihat, wah ini visi sama misinya sama dengan saya nih. Satu, kedua saya lihat Ciputranya, saya lihat bendera Ciputra Groupnya gede banget. Akhirnya saya menjajaki beberapa bendera dan saya memilih memakai Century 21. Nah, saya mengincar wilayah di mana ya. Akhirnya dari Sunter lari ke Kemayoran, saya lari ke Cempaka Putih. Saya melihat Cempaka Putih satu wilayah di mana brokernya nggak banyak. Terus saya berpikir di Cempaka Putih itu rumahnya gede-gede, udah kayak Menteng Kedua, mahal-mahal. Saya berpikir juga kalau closing kan bisa cepat break even point gitu loh. Nah, akhirnya saya cari di wilayah Cempaka Putih, cuma gile. Sewanya mahal-mahal semua, nggak sanggup. Ya, saya kebetulan buka Century 21 ini dengan partner saya, dengan Ibu dan Pak Saleh. Saya dengan Pak Saleh bergerilya, akhirnya saya dapat di satu tempat namanya di Jalan Rawasari Selatan. Dulu saya nggak mau Rawasari Selatan, kok Rawasari ya, nggak keren gitu loh. Ternyata Pak Saleh meyakinkan saya, Pak, di kantor tersebut, di wilayah tersebut yang kita mau sewa, kanan kirinya bank-bank nasional, Pak. Di samping kiri saya ada bank BCA, di samping kanan saya ada bank BRI, di seberang saya ada bank Jabar, di ujung sana ada bank BNI, ada bank Permata, ada bank Danamon. Jadi memang kalau kita bicara Rawasari atau percetakan negara, itu kan banyak orang bisnis keramik ya. Bisnis bangunan lah, keramik, kunci dan sebagainya. Ternyata untuk transaksinya kan mereka di Rawasari yang di dekat pasar itu. Sebenarnya cuma setengah langkah ke Cempaka Putih Barat atau Cempaka Putih Indah, nggak jauh juga. Akhirnya saya ngambil di situ. 2013 tepatnya, masih ingat saya di bulan Mei kita udah rapi-rapi kantor dan kita resminya namanya itu shop opening ya, belum grand opening karena kita lagi siap-siap. Resminya tuh kita tanggal 15 Juni 2013. Jadi 2013 15 Juni kita shop opening. Kita undang beberapa teman-teman, relasi-relasi, rekan-rekan bisnis kita ya, dan tentunya kita dibantu marketing yang memang udah gabung, karena pertama kali marketing yang gabung itu hanya 2-3 orang. Terus kita rekrutmen tiap minggu, rekrutmen tiap Sabtu, ada seminar. Alhamdulillah marketing mulai berdatangan, kita grow, kita bikin imperiumnya lah. Kita kasih pendidikan, kita kasih training, kita kasih ilmu, pengalaman kita selama di industri broker ini kita kasih ke mereka dengan tulus ya, supaya mereka juga paham dengan industri ini. Jadi di Juni 2013. Nah sekarang ini saya lagi syuting nih, saya lagi rekod nih. Sekarang itu bertepatan dengan ulang tahunnya kita di 2021. Jadi kalau kita mengambil jalan, bukan ngambil jalan, ranknya itu 2013, 2021. Nggak kerasa ya udah 8 tahun. Kalau kita udah bicara 8 tahun itu, waduh, asam garamnya di industri ini, kepusingannya di industri ini, kesenangannya di industri ini itu udah nggak bisa cerita banyak mungkin. Mungkin buat teman-teman yang baru gabung di industri broker atau baru menjajaki industri broker, mungkin merasa, hebat ya, dapat komisi ya. Tapi ternyata kompleksitasnya tuh, masalahnya tuh akan timbul gitu loh. Nah, saya cuma berpikir,
bahwa bisnis saya itu adalah bisnis manusia. Jadi saya punya target itu rekrutmen. Saya rekrut tuh dengan caranya nyebar flyer, dengan dari mulut ke mulut, bikin member get member, bikin seminar di job, wah di mana-mana. Akhirnya isi come isi go lah ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada keluar. Nah, di tahun pertama, kedua, jujur aja saya berdarah-darah antara hidup dan mati. Di tahun ketiga udah kelihatan nih, karena yang tadi saya bilang, saya mau ngambil market share Cempaka Putih, ternyata di Cempaka Putih itu kalau kita mau perang itu lawannya itu gila banget. Broker tradisional, orang-orang lama di situ, waduh, nyungsep lah ya. Mungkin ada 10 transaksi di Cempaka Putih, kita cuma bisa ngambil 1 atau 2 transaksi gitu. 1, 2 udah bagus lah ya. Lainnya diambil sama bendera di luar Cempaka Putih atau broker-broker tradisional yang ada di Cempaka Putih. Akhirnya saya melihat gitu loh, Cempaka Putih ternyata deket banget ke Jakarta Timur, selangkah ke Rawamangun, ke Pulau Mas. Dan saya melihat di tahun keempat saya melirik, yaitu permatanya Jakarta di Jakarta Timur, karena pembangunan infrastruktur semuanya ke timur ya. Kita lihat LRT, jalan layang tol, Jakarta cepat, kereta api cepat Jakarta Bandung ya, terus tolnya itu nyambung ke sampai ke Surabaya, terus developer besar seperti Sumarekon, Lipo, Jababeka ya, Pak Santa udah bangun di arah sana, Poluk. Jadi Jakarta Timur itu ternyata sesuatu gitu loh. Fokusnya di tahun keempat, saya bilang ke tim, yuk kita fokus ke timur, tepatnya di Kecamatan Duren Sawit ya, Duren Sawit, Cipinang. Saya agak ngeblank sebenarnya, tapi saya coba mapping di arah sana. Alhamdulillah tahun ke-5, ke-6 kita udah mulai ada menghasilkan, karena kita main kebanyakan di secondary market ya, menghasilkan di wilayah timur. Perbandingan transaksinya ternyata Jakarta Pusat itu sekitar 30 hingga 35, di wilayah timur itu sekitar 70 65 ya. Dan tim saya tuh turun naik ya. Nah, ini di 2021 ini, di 8 tahun ini, mungkin di 2019 ya, udah mulai itu kelihatan kita punya prestasi, kita punya pencapaian, dan kita punya target. Saya sering dengungkan di meeting itu, kita pengen menjadi nomor 10 top 10 di seluruh Indonesia. Ternyata alhamdulillah di 2009 kita kecapai, kita nomor 8 kalau salah ya. Terus di 2020 pun kita kecapai, kita nomor 4 seluruh Indonesia ya. 2020 ya, kita nomor 5 ya, dan nomor 1 di Jakarta, nomor 5 di seluruh Indonesia. Kecapai lah dream itu. Masih ada dream yang banyak yang belum kecapai. Saya pengen menciptakan tim saya menjadi top marketing, menjadi hebat di industri ini. Itu masih banyak dream yang saya belum capai, tapi share market Jakarta Timur kita udah pegang hingga 60%. Penjualan pun banyak di Jakarta Timur. Prestasi-prestasi itu membangkitkan saya untuk melihat bahwa industri broker ini sangat menjanjikan. Ya. Kalau kita bicara mengenai industri broker properti ini, ternyata tidak ada matinya. Saya berpikir, ini grow nih, marketnya tumbuh. Apalagi dengan kondisi 2020, kita tahu di bulan Maret ya, kita kena pandemi seluruh dunia, termasuk Jakarta. Kita sempat di lockdown, artinya itu apa, PPKM ya, dulu tuh namanya PSBB. Jadi kita sempat juga tutup ya. Terus kita banyak kerja di rumah. Itu omset jujur aja 2-3 bulan tuh down gitu. Tapi di bulan Juni 2020 terus dan selanjutnya kita udah bisa menyesuaikan, dan omset tuh udah mulai membaik. Dan di awal tahun 2021 ini pertengahan 2021 udah kelihatan kok. Teman-teman bilang promosi di media portal propertinya udah mulai banyak yang telepon, udah mulai bergeliat lagi ekonomi. Cuma market yang terserap di Jakarta Timur itu di harga sekitar 1,5 hingga 3 miliar.
Jadi kita transaksi yang di atas 4 atau 5 miliar bisa dikatakan agak jarang, kebanyakan transaksi di atas 1,5, 2M itu rank yang saya melihat data masuk ke kantor itu di angka ikut transaksinya. Ya, cukup lumayan transaksi, jadi meningkatkan semangat buat tim. Pertanyaannya, kemarin kita udah ulang tahun yang ke-8, tentunya kalau kita mau bikin rumah, kita punya tanah, kita mau bikin rumah, kita harus punya namanya itu blueprint atau dream, ya. Saya punya dream gitu loh di industri ini curhatan saya nih di YouTube ini. Silahkan di komen kalau ada sesuatu, kita mau diskusi. Saya punya dream di industri ini. Saya pengen 2, 3 atau 4 dari tim saya bisa mempunyai kantor di broker properti, ya. Jadi bisa berkolaborasi, sekarang bisa join gitu, bisa bikin prioritas kedua, ketiga, dan keempat. Karena saya melihat tim teman-teman saya di Century 21 di wilayah lain seperti di Tangerang atau di Bekasi, Pak Yohan atau Pak Gatot, ya saya sebutin orangnya di sini, dia grow, dia tumbuh, dia punya anak-anak, dia punya kantor-kantor cabang. Saya pengen dari tim saya seperti itu. Terus kedua, tentunya rintangan, godaan, cobaan pasti akan datang. Saya akan siap, terutama yang paling utama siap mental gitu. Mental itu memang harus disiapkan karena tiap hari, tiap minggu ataupun tiap bulan kasus-kasus itu datang. Ya, kalau kita bicara kasus, tentunya kita bicara legalitas. Kemarin kantor saya juga ada kasus, ya, kasus cukup besar. Kita sempat ikut sidang ke pengadilan. Alhamdulillah kasusnya selesai, berdamai. Tapi ini merupakan satu pelajaran karena masalah atau kasus itu adalah pelajaran atau guru yang sangat berharga di industri ini. Saya tidak bisa sharing, mungkin kalau Anda mau lihat kasus seperti apa bisa lihat di YouTube saya di sebelumnya. Saya sharing di situ kejadiannya, terus kenapanya. Ke depan industri ini tidak ada matinya. Ke depan industri ini grow, akan tumbuh. Jadi saya lagi melirik di wilayah timur, ya. Saya pengen di timur ini, saya melihat itu seakan-akan kayak seorang wanita cantik, cuma belum dipoles, belum dimasukin salon gitu. Jadi masih cantik, saya perlu salon yang cocok, saya perlu make up yang bagus supaya ceweknya itu pas keluar tuh indah banget. Saya lagi mencari orang itu, saya lagi mencari sumber daya manusianya ke arah sana, dan saya pengen memajukan industri ini lah. Saya beranalogi kalau saya itu ustadz, atau saya pemerintah, atau saya pendeta, saya melayani umat gitu loh. Pemerintah kan melayani masyarakatnya, ustadz atau pendeta kan melayani umat, saya melayani lah. Jadi saya melayani mereka untuk maju. Jadi buat Anda yang ingin ikut juga gabung di industri ini, ikut gabung besar bersama saya, gabung aja, yuk. Saya akan ajarin Anda, saya akan berikan ilmu-ilmu saya supaya Anda juga tentunya dapat duitnya, dapat uangnya di industri ini. Karena saya bukan yayasan, saya tuh PT. Kalau PT kan tentunya ujung-ujungnya profit, jadi bukan yayasan sosial, ya. Kalau kita bicara mengenai profit, mengenai keuntungan, ya kita harus punya tujuan. Yang tadi saya bilang blueprintnya seperti apa. Ya mungkin tujuannya sama, keinginannya sama, kita mencari duit di industri ini. Ayo jadi salah tuh. Ayo mari gabung dengan tim saya. Tim sempat suatu ketika membludak, ya, sekitar 90 saya punya tim, nyusut, jadi terpilih sekarang mungkin sekitar 45, cuma yang aktif moles sekitar 50%-nya, 25-30. Yang produktif sekitar 10 orang, ya. Lebih malah, ya. Tiap bulan kita ada penghasilan. Jadi memang itulah hukum Pareto di industri ini. Ya. Jadi ada satu istilah yang mengiang di telinga saya. Menurut Bung Karno kalau nggak salah, ya. Bermimpilah setinggi-tingginya. Jikapun Anda jatuh, Anda akan jatuh ke bintang-bintang atau ke awan. Jadi saya punya dream, punya sebuah mimpi, pengen memajukan industri broker properti di Indonesia lebih profesional, lebih beretika. Saya juga punya dream, punya mimpi supaya
profesi industri broker itu dipandang jangan sebelah mata, dipandang benar-benar profesi yang menjanjikan. Saya juga punya dream yang tadi di awal saya bicara, pengen menciptakan entrepreneur di Indonesia ini menjadi pengusaha-pengusaha properti. Tentunya kalau Anda sekarang jadi broker, bukan hanya jadi broker aja gitu loh. Anda harus naik kelas juga. Suatu ketika Anda punya modal, Anda bisa jadi developer kecil, bisa beli tanah, dibangun, atau Anda beli rumah tua, Anda poles, Anda jual lagi. Di sini udah ada sih beberapa orang ya. Dari developer Anda ntar punya rezeki, punya uang banyak juga, Anda bisa jadi investor. Ya, jadi investor, ke depannya Anda akan bisa jadi owner. Jadi ada step-stepnya, ada tahap-tahapannya. Semoga cita-cita saya ke depan pengen memajukan industri ini, dan salah satunya didorong oleh Anda yang tim saya dan yang akan masuk ke tim saya. Ayo kita sama-sama ya. Saya cuma bilang di industri apapun Anda pasti akan sukses jika Anda persisten, konsisten, dan fokus. Tapi kalau Anda mau sukses di industri properti, khususnya industri broker properti, saya mengajak Anda untuk bergabung dengan saya. Ya, sekali lagi, industri ini tidak ada matinya. Industri ini akan tumbuh dan berkembang seirama dengan pertumbuhan manusia. Ya, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, orang untuk beli properti itu kayak kebutuhan primer ya. Jadi akan ada yang ada niat jual, yang ada akan niat beli. Disitulah posisi kita sebagai pelayan jasa. Pihak pertama pemilik, pihak kedua penjual, kita melayaninya. Di kondisi ini banyak orang kena PHK, di kondisi ini banyak perusahaan collab, tentunya dia akan jual aset, harganya terkoreksi. Di sisi lain ada perusahaan-perusahaan yang profit, mungkin di industri pertanian, di industri kesehatan, di industri telekomunikasi, pasti mereka punya uang. Ya, mereka akan beli aset. Jadi dalam situasi apapun, industri ini tidak ada matinya. Tinggal Anda bisa nggak membaca peluang. Peluangnya ada di mana? Ada di Anda. Untuk mengambil peluang itu, Anda harus action, harus bertindak, harus bergerak. Segera. Kalau Anda mau ke industri ini, gabung dengan saya. Terima kasih. Salam sehat. Salam properti.